Baik, tema untuk Minggu 5 September yaitu bersatu hati dan berdamailah. Dalam bahasa Tajikistan itu Ersada Arih Ras, berdamailah. Teksnya 2 Korintus 13 ayat 10-13. Demikian saya bacakan, itulah sebabnya sekali ini aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Beberapa waktu lalu kita belajar konteks Korintus. Saya singkat saja, dia adalah pusat perdagangan terbesar di dunia kuno, kaya dan padat penduduknya, pusat kesenangan para pelaut, para pedagang, para pelancong, dan juga pusat sirkus pidakini dan pertandingan istihan, sama megahnya dengan Olimpiade di Athena. Nah, Korintus sendiri arti harfiahnya penyelewengan susila dari kata Korintiasestai. Yang kedua, orang-orang di Korintus itu hidup bermabuk-mabukan dan melakukan penyelewengan susila yang tidak terkendali, kaya dan liar. Dalam 1 Korintus kita temukan banyak sekali, bahkan Rasul Paulus sangat tegas karena ada orang yang bikin dosa melebihi hewan, bayangkan. Ya. Jadi itu luar biasa kejahatan. Lalu ada kuil Afrodite, yaitu Dewi Cinta, di mana ada 1000 pekerja wanita sebagai pelacur, pekerja siang dan malam mereka menjajakan diri di kota. Dan ada istilah hampir tidak ada laki-laki yang bertahan bila masuk Korintus. Selain itu masuklah pendatang dan akhirnya kota ini disebut sebagai kota yang makmur, jaya, tetapi asusila dan mengalami kemerosotan moral. Itu kita bisa lihat pada 1 Korintus 6 ayat 9-10, bahwa orang-orang seperti itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, konteks dari teks 2 Korintus 13, ya, ada orang-orang yang ditemui Paulus di Korintus. Ayat 1-4 itu orang-orang yang tidak taat. Bisa kita lihat bandingannya pada 2 Korintus pasal 12 ayat 20. Yang kedua ayat 5-10 adalah orang-orang yang belum selamat. Beberapa anggota jemaat yang belum dewasa dalam iman sehingga menimbulkan masalah dalam jemaat. Memang pengalaman pelayanan kita temukan ya, kalau orang belum ketemu dengan karakter Kristus, belum ketemu dengan value kerajaan Allah, biasanya bikin masalah. Walaupun yang sudah temukan juga bikin masalah juga. Ayat 11-14 itu kita temukan orang-orang yang berdedikasi. Ada 3 jenis, yaitu mereka yang menjadi saudara seiman dalam Tuhan. Orang-orang kudus disebutkan. Orang kudus itu, tahu kan bahasa aslinya kados, artinya yang dipisahkan khusus untuk Tuhan. Yang kedua, mereka yang saling mengasihi, menjunjung damai sejahtera dalam jemaat. Kita akan bahas damai sejahtera ini karena Minggu 5 September disebut Minggu Perdamaian.
Dan yang ketiga, mereka yang dewasa dalam persekutuan yang mendorong pertumbuhan rohani. Itu kita akan lihat ciri-cirinya. Nah, pertanyaan retoriknya, dalam konteks pasal 13, kita, para pendeta, pertua diaken, emeritus, dan juga anggota jemaat, vikaris, detaser, saya tidak tulis di situ, kita ini dalam kelompok yang mana? Ayat 1-4, ayat 5-10, atau ayat 11 sampai ayat 14. Dan apakah kita adalah bagian dari masalah atau solusi? Karena di pengalaman iman saya, pengalaman pelayanan saya, gereja-gereja kita kan cenderung mutasi, berpindah-pindah. Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, tetapi coba perhatikan. 5 tahun atau 10 tahun, yang di konseling itu juga orangnya. Nanti begitu pergantian pelayan yang baru datang, orang yang di konseling sebelumnya oleh pendeta yang sebelumnya, itu juga. Jadi apakah ini solusi? Terus kapan kita menangkan orang-orang yang belum percaya menurut ayat 1 dan sampai ayat 4? Pesan ilahi pada teks kita ini istilah saya. Dalam berjemaat selalu ada masalah. Dan bohong kalau kita berkata tidak ada masalah di jemaat. Justru ketika Anda bilang tidak ada masalah di jemaat, Anda lah yang masalah. Selalu ada masalah. Dan kita yakin bahwa masalah apapun pasti ada solusinya. Dalam firman Tuhan selalu ada jawaban. Ayat 11-14 sebenarnya adalah solusi yang amat dahsyat karena menggambarkan karakter Kristus. Yang pertama, sikap rendah hati untuk menggunakan SDM yang tersedia. Karena di jemaat itu masih ada orang-orang yang taat pada firman Tuhan. Kita ingat ketika Elia lari ke gunung Horeb dan Tuhan tanya dia, apa yang kamu lakukan di sini? Elia berkata, aku bekerja sekeras-kerasnya, seorang diri, orang Israel sudah tinggalkan. Tuhan bilang, tidak usah khawatir, masih ada 7.000 orang yang setia. Jadi di tengah-tengah jemaat pun, kalau ada yang aneh bin ajaib, masih ada yang setia. Yang kedua, menjadi orang pilihan atau orang kudus. Kita bisa perhatikan dalam Roma 12 ayat 1, mempersembahkan tubuh sebagai living sacrifice, persembahan yang hidup. Kita serahkan uang, tidak salah. Serahkan fasilitas barang, tidak salah. Tetapi yang diperlukan utama ialah mempersembahkan tubuh. Kenapa persembahkan tubuh? Karena di dalam tubuh ada roh dan jiwa. Yang ketiga, saling mengasihi. Bandingkan Yohanes 13 ayat 34, Yesus berkata, kamu harus saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi kasih itu perintah. Yang keempat, cinta damai. Dalam salah satu ucapan berbahagia oleh Yesus, dalam Matius 5 ayat 9, dia berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Yang kelima, dewasa dalam persekutuan. Orang yang dewasa dalam persekutuan, dia bisa menjadi bapak atau ibu rohani atau mentor atau pemurid.
Jadi kalau kita perhatikan di 1 Korintus 4 ayat 15-17, Paulus bilang, kamu punya beribu-ribu pendidik dalam Kristus, tetapi kamu tidak punya Bapa. Jadi solusi yang paling dahsyat, salah satunya di jemaat Korintus itu ialah mesti ada Bapa. Bapa enggak bicara gender, Bapa bicara fungsi. Jadi kita berharap di setiap jemaat itu ada bapak rohani, ada ibu rohani, ada mentor, ada pemurid. Sehingga terjadilah yang disebut pendewasaan iman di dalam jemaat. Nah, itu kerinduan besar Paulus itu. Makanya dia tuliskan itu dalam bagian terakhir dari pasal 13 ini. Karena minggu 5 September itu disebut Minggu Perdamaian oleh GBKP, maka kita mesti melihat teks itu dalam hubungan dengan kata perdamaian. Satu, para pemimpin dunia menciptakan perdamaian, pengalaman kita ialah setelah perang dan memenuhi kebutuhan lahiriah. Contoh, ya, kita masih dalam suasana kemerdekaan, contoh Belanda menjajah Indonesia, Portugis menjajah Indonesia, Jepang menjajah Indonesia, tapi kemudian setelah kemerdekaan, bangsa-bangsa yang menjajah itu justru menolong negara bekas jajahannya untuk bangkit. Inggris dengan Malaysia, Hong Kong, dan seterusnya itu kayaknya mesti perang dulu kali baru damai. Padahal damai itu hakikat lain. Nah, sementara kita lihat Tuhan Yesus sendiri menciptakan damai sejahtera justru di dalam batin setiap orang. Dan dia berkata, pembawa damai itu disebut anak-anak Allah. Jadi kalau di dalam jemaat, kalau di dalam pelayanan, ada orang yang bawaannya bertengkar terus, berkelahi terus, ribut melulu, kita bisa pakai kriteria ini, dia bukan anak Allah. Karena ciri anak Allah itu membawa damai. Dan yang keempat, Rasul Paulus menyebut ciri kerajaan Allah. Dalam Roma 14 ayat 7, ciri kerajaan Allah adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Perhatikan penekanannya oleh Roh Kudus. Karena ada kebenaran lain, ada damai sejahtera lain, ada sukacita lain, tentu oleh dorongan manusiawi. Tetapi Paulus menyebut yang paling dahsyat dan paling ilahi ialah Roh Kudus, kebenaran dan sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Pada dasarnya, damai sejahtera itu menggambarkan kesempurnaan hubungan. Jadi Bapak Ibu tinggal membuat praktisnya hubungan manusia dengan Allah. Hubungan dengan diri sendiri. Oh iya, karena banyak orang bisa bicara tentang Allah, tapi dia sendiri nggak beres dengan dirinya. Dia nggak terima dirinya. Dia bisa bicara hubungan dengan sesama, tapi dia sendiri belum menerima dirinya apa adanya. Itu yang disebut problem emosi atau trauma-trauma masa lalu. Makanya tidak sedikit orang yang bunuh diri karena dia tidak terima apa adanya dirinya. Hubungan dengan sesama pelayan atau sesama manusia. Periksa di dalam jemaat bagaimana hubungan pendeta, pertua diaken, hubungan dengan vikaris dan pastor, hubungan dengan jemaat. Seringkali saya sedih, saya tahu ada orang yang berantem, yang belum beres, udah sampaikan firman. Percaya saya, itu tidak ada kuasa. Maka kita mesti bikin beres hubungan sebelum kita memberitakan firman Tuhan. Hubungan dalam keluarga juga begitu, hubungan suami istri, orang tua anak. Kita mesti periksa dengan sungguh-sungguh. Jangan semua hanya konsep tekstual di gereja. Ada
Saya temukan ada diaken, wanita yang luar biasa, tapi suaminya narasnya justru penjudi. Bagaimana mungkin kita beritakan perdamaian bagi dunia? Ada pertua yang hebat sekali dalam pelayanannya, tapi istrinya tukang gosip. Ini mesti utuh, mesti sempurna tuh hubungan. Ini istilah saya saja, ikuti istilah GBKP, tapi terjadi juga di gereja lain, termasuk di gereja kami. Ini tugas kita untuk membereskan. Ada orang tua yang begitu aktif dalam pelayanan, tapi anak-anaknya narkoba. Bagaimana mungkin kalau nggak segera dipulihkan? Harus dipulihkan. Yang berikutnya hubungan dalam jemaat, sesama anggota jemaat. Ya. Kalau dia bermusuhan sama jemaat, dia nggak mau masuk karena orang itu jadi tuan rumah. Hubungan antar runggun. Nah, ini kita bisa belajar dari Jakarta Pusat dan Kuala Langkat ya, saling menopang. Hubungan bahkan antar bangsa. Nah, ingat bangsa-bangsa itu didirikan oleh Tuhan. Dan Tuhan perintahkan Abraham untuk menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Damai sejahtera digenapi dalam Kristus. Di dalam perjanjian lama, Yesus disebut Raja Damai, Shalom Allah. Perjanjian baru dipakai istilah Eirene. Dan Yesus mendamaikan kita dengan Allah melalui pengorbanan. Jadi rupanya damai sejahtera itu harganya itu Kristus sendiri. Dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera itu pemberian Kristus. Ketika Yesus bangkit, dia berkata, aku tinggalkan damai sejahtera bagimu. Berarti sumber damai sejahtera itu Kristus. Dan bahkan dalam Galatia 5, bukan 55 yang ini salah ketik, bisa diperbaiki. Galatia 5 ayat 22, justru damai sejahtera itu adalah buah roh. Buah roh itu kan hasil pekerjaan Roh Kudus pada manusia. Dan itu juga adalah karakter Kristus. Yesus berkata, orang-orang yang membawa damai disebut anak-anak Allah. Itulah karakter Allah. Jadi jangan pernah kita menyebut nama sebagai anak Allah kalau kita sendiri menciptakan permusuhan di dalam pelayanan. Yang keenam, kekuatan damai sejahtera itu terletak pada apa? Pada kuasa Roh Kudus yang membuat kita mengasihi. Roma 5 ayat 5, Allah mencurahkan oleh Roh Kudus itu kasih itu sampai melimpah. Dia tidak hanya penuh tapi melimpah. Nah, kalau kita perhatikan 2 Korintus 13 ayat terakhir, ya, 11-14, poinnya itu ada 3 utama, yaitu bersatu hati. Bersatu hati itu adalah doa Yesus sendiri, itu ciri utama tentang kesatuan. Ingat, doa Yesus, kesatuan adalah alat kesaksian bagi dunia. Aku berdoa supaya mereka menjadi satu. Sama seperti aku dan Bapa adalah satu. Jadi kesatuan hati itu bukan ide pimpinan gereja. Kesatuan hati itu bukan ide ketua sinode atau ketua kelasis atau ketua rumpun. Kesatuan hati itu doa Yesus. Yang kedua, berdamai. Berdamai itu bisa dirumuskan dengan istilah-istilah tadi. Salah satunya ya kita rendah hati itu apa? Bersedia untuk mengatakan saya salah. Bersedia untuk meminta ampun, meminta maaf. Dan ini harus dimulai dari para pemimpin rohani. Karena perubahan itu harus datang dari atas. Ada sebuah statement yang terkenal dalam pelayanan pria.
dengan statementnya perubahan harus datang dari atas dengan rela. Jika tidak akan terjadi revolusi dengan paksa dari bawah. Ada bangsa-bangsa yang mengalami revolusi karena pemimpinnya nggak berubah. Di gereja juga ada revolusi. Jemaat-jemaat yang tinggalkan gereja karena tidak puas dengan pemimpin-pemimpin rohani. Bahkan di keluarga juga ada revolusi. Istri tidak tinggal dengan suami, anak-anak tidak dengar orang tua. Itu yang disebut revolusi. Dan perhatikan kalau baca 1 Korintus 1 sampai 2 Korintus 2, ya kita tahu dalam pelajaran sejarah Alkitab, Korintus itu sebenarnya ada 4 kitab, 4 surat, tapi 2 hilang. Itu kita nggak usah cari tahu hilang di mana, itu bukan urusan kita. Tapi 1 Korintus 1 dan 1 Korintus 2, dari seluruh pemaparan yang begitu hebat tentang kebiasaan-kebiasaan buruk di Korintus itu, teguran-teguran yang sangat keras, ancaman-ancaman yang begitu luar biasa dari firman Allah. Tapi terakhirnya itu happy ending. Kalau kita baca baik-baik, kayak orang main film yang biasanya jagoannya kalah di awal, tapi kemudian belakangnya dia menang. Kenapa? Karena dia akhir dengan berkat rasul, konfirmasi, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Betapa indahnya ya, teguran-teguran yang keras, ya, disiplin-disiplin yang sangat hebat, tapi kemudian dia tutup dengan sebuah berkat baik. Jadi tidak sekedar menegur dan meninggalkan, tapi menegur sebagai disiplin rohani dan juga sekaligus memberi solusi, yaitu damai sejahtera Kristus itu menjadi milik bersama. Saya berdoa supaya dalam pemberitaan firman kita tidak sekedar menyampaikan pengetahuan, tapi kita menyampaikan apa yang kita alami, kita hidupi, dan itu menjadi kuasa untuk mengubah jemaat. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapak, terima kasih untuk sharing firman hari ini. Tidak hanya menjadi pengetahuan, tapi menjadi sebuah kuasa impartasi yang menolong kami untuk membimbing jemaat melalui pembinaan, khotbah, pemuritan, dan lain-lain. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.